Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu wal hadirat yang majlis taklim, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan paling banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita sudah bisa sama-sama kumpul dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan ratib mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu, hari kita kembali kaji kitabnya yang punya dan bawa, dibuka halaman 52. Halaman 52 ya. Baris ketiga dari bawah. Oh ya, itunya halaman 71. Ya. Ya. (71) di pinggirnya ada ya. Ya, mari kita baca sama-sama. Alhamdulillah ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi wa amadana bi asrati darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khitbatu, jeung ngelamar, ala khitbati akhihi, kana lamaran dulurna. Geus ketimucan. Wal fatwa, jeung fatwa, bi ghairi ilmin, teu kelawan ilmu, wa ta'limu, jeung mapatahan, wa ta'allumu ilmin, jeung ngaji ilmu,
mudirin anu ngamadaratkeun wal hukmu jeung ngahukuman bigeri hukmillahi kulian hukum Allah. Ya salah. Itu terjemah atau logat Sundanya. Sekarang Melayu atau Indonesianya dan insyaallah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat lisan. Artinya maksiat itu dosa yang berhubungan dengan lisan, mulut lah. Nah, di antaranya wal khitbatu, ngelamar ala khitbati akhihi, atas lamaran saudaranya. Haram tuh ya. Makanya jadi maksiat lisan. Maksudnya gimana? Contohnya ini, umpamanya si Zaid udah ngelamar seorang perempuan yang namanya si Hindun. Zaid mah pasti laki-laki ya. Si Hindun ngelamar. Emang di dia naon? Ngelamar kan sarua? Oh iya. Nah, itu ya bebenean. Oh bener deh, nang WC. Nah, udah tahu nih, si Hindun itu sudah dilamar sama si Zaid. Si Bakar mentang-mentang dia orang kaya, mentang-mentang dia merasa kuasa, itu si Hindun dilamar lagi. Itu si Bakar tuh ya, ngelamar si Hindun yang udah dilamar sama si Zaid. Itu haram hukumnya. Oh. Si Zaid mentah tadi. Ya. Jadi ini si Bakar jangan mentang-mentang dia banyak duit, kaya, kuasa dan lain sebagainya ya, sewenang-wenang. Udah tahu si Hindun itu udah dilamar sama si Zaid. Dilamar lagi sama dia. Itu hati-hati. Nah ini dasarnya ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, ini sahih ya. Ya terjemahannya aja lah. Itu kalau itu ada di dalamnya tuh ya. Yang layabil rajulu di situ ada. Iya. Layabil rajulu ala bai'ahi ya. Jadi seorang laki-laki tidak boleh ngebeli pembelian saudaranya. Begitu juga tidak boleh melamar lamaran saudaranya. Tuh, haram ya. Ya mungkin tadi kalau masalah ngelamar lamaran orang mau dijelasin. Ini kalau belian orang lain gimana? Gini nih. Umpamanya si Zaid udah lagi transaksi nih ya, tawar menawar. Tiba-tiba aja nih si Bakar karena pengen banget ya, dan memang si Bakar mah mau berapa pokoknya mah jadi dah, karena orang kaya tadi ya. Itu malah ditawar lagi. Ya katakanlah si Zaid udah ngelamar, udah nawar tuh ya, barang itu harga 100.000 sama si Bakar, udah sama saya aja, pokoknya mah dilebihin 120.000. Tuh nggak boleh, haram. Itu jadi maksiat lisan ya. Jadi jangan mentang-mentang merasa kaya, banyak duit, berkuasa dan sebagainya.
dosa. Nah kecuali nih illa ayazana, kecuali sudah mengizinkan orang yang ngelamar lahu ya kepada yang ngelamar lagi tuh. Kecuali nih kalau si jahitnya nih udah ngizinin. Kata si jahit ya, Bakar, emang demen kita mesti indun? Iya. Bener nih serius. Emang ada yang namanya indun enggak kan ya? Iya. Dah. Kalau memang kamu suka sama si indun, ya dah saya izinin lamar. Kalau gitu enggak apa-apa. Atau di dalam satu riwayat ya, si jahit itu udah ninggalin, udah nggak ada kabarnya gitu. Kan biasanya kalau udah dilamar kan nggak lama tuh ya, nanti nikah dan seterusnya. Dan apalagi udah ada janji, udah ada perjanjian seperti jangan lama-lama ngelamar itu ya. Sebab memang nih, awas, nih kadang-kadang di masyarakat mentang-mentang sudah dilamar itu seakan-akan udah nikah. Lamar mah cuma ikatan doang, cancangan doang. Bukan berarti halal seperti udah nikah, bukan. Kadang-kadang baru ngelamar juga, aduh udah bebas. Alhamdulillah men. Jangan ya. Lamar mah cuma ikatan tadi tuh, nggak boleh sembarangan. Kalau ada orang ngelamar lagi, tapi bukan berarti dia itu udah seperti nikah segala-galanya boleh. Makanya kalau udah ngelamar jangan lama-lama ya. Gitu. Ya. Gitu. Gitu ya. Udah buru-buru. Nah ini kan katakan nih, tadinya perjanjiannya paling 2-3 bulan ya. Udah janji 2-3 bulan, ternyata si jahit nggak nongol-nongol. Nah, berarti kan udah ditinggalin tuh. Nah, kalau gitu mah nggak apa-apa tuh si Bakar ngelamar juga. Nah, karena udah ditinggalin tuh. Jadi intinya kalau memang si perempuan itu masih dalam lamaran orang, itu nggak boleh haram dilamar lagi kecuali dianya ngizinin atau memang sudah ditinggalin. Itu aja ya. Jelas. Tuh. Kemudian wal fatwa, dan dia menyampaikan berfatwa bigari ilmin, tapi tanpa didasari dengan ilmu. Ini gak sama nih. Maksiat lisan yang berhubungan dengan mulut haram ya, jelas dosa. Nah maksudnya gimana nih? Fatwa tanpa ilmu ya. Jadi ini padahal dia orangnya bodoh, karena sudah ditokokan, karena sudah dipopulerkan ya, akhirnya sembarangan ngomong ini haram, itu halal, ini wajib dan lain sebagainya gitu ya. Padahal dia itu bodoh, nggak berilmu gitu. Nah, hati-hati itu. Ya. Ya. Termasuk juga kita nerimanya ngajinya dari semacam kayak begitu tuh yang nggak ada berilmu ya. Memang nih di akhir zaman nih, yang cirinya dekat ke kiamat ya, ini ilmu bakal dicabut. Dicabut di sini bukan berarti dihilangin, tapi orang-orang yang berilmunya diwafatkan. Ya. Nah akhirnya karena orang-orang yang berilmu sudah diwafatkan, kan kalau lurah meninggal, camat meninggal, bupati meninggal, gubernur meninggal, presiden meninggal, cepet ya. Belum meninggal juga udah pengantri ya kan? Coba kalau kiai, ulama, nggak cukup setahun 2 tahun. Akhirnya
Belajar kagak, udah terlanjur, udah tenang. Mentang-mentang dia bisa ngomong nih, sekarang kan sebanyak-banyak nih ya. Orang padahal bodoh tapi dia jadi penceramah. Sekarang akhirnya gimana? Ceramahnya bukannya ilmu tapi ngajakin ngelawak. Itu hati-hati tuh. Penceramah kalau seandainya dia bicara ya supaya dia diketahui sama orang, dia itu boleh ngebohong gitu ya, nggak ada di kitabnya, nggak ada keterangannya. Itu baik, itu bakal masuk neraka gitu ya. Termasuk yang nggak dengerin, yang hadir. Makanya jangan panitia PHBM itu ya, jangan ngituin dari masyarakat. Oh dia berdemun, ketawa terus, hati-hati. Kalau memang benar mah nggak apa-apa, tapi kan kebanyakannya karena pengen diketawain dia buat cerita yang bohong. Iya sih memang maksudnya mah, ya sebenarnya mah bisa ya tanpa dia bohong supaya ketawa bisa. Ini yang nggak boleh. Dia karena pengen diketawain biar nggak ngantuk, jamaahnya ngarang-ngarang cerita gitu. Padahal itu bohong. Ya Nabi juga pernah bercanda lah. Seperti Nabi pernah ngomong, nenek-nenek mah nggak ada di sorga, kasihan deh lo. Ya nenek-nenek mah, nenek-nenek nggak ada di sorga nanti ya. Oh ya, walaupun dia rajin sholat, rajin ibadah, tetap nenek-nenek nggak ada di sorga, kasihan deh lo. Iya nggak ada, ngerusak pemandangan. Iya. Oh maksudnya gitu. Oh kan itu benar ngomong. Nenek-nenek mah nggak ada di surga ya. Bukannya nggak masuk surga, bukan. Nggak ada di surga karena ngerusak pemandangan ya. Nah itu ya pernah menyampaikan. Jadi ada seorang nenek-nenek yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana saya nanti apakah masuk surga? Itu kata Rasulullah, nenek-nenek nggak ada di surga. Itu sama sedih. Nenek-nenek itu, aduh, hati saya. Saya udah ibadah katanya dia, tapi gak di surga. Dipanggil lagi gini nek. Maksudnya nenek-nenek gak di surga itu bukan berarti gak masuk, ya. Atau kasihan. Jadi deh nenek-nenek di surga mah nanti kembali muda lagi. Iya. Jadi di sana mah kisaran umur 30-40 ya. Walaupun di dunianya udah nenek-nenek, udah rewat, bahkan jompo ya, itu nanti kalau masuk surga, pokoknya antara usia 30-40. Udah segitu aja, nggak tua-tua. Tuh, di surga mah. Makanya. Iya, kalau memang dia segala-galanya istilahnya ngarang cerita supaya ketawa, itu sama haram, ya, begitu. Tapi kalau memang benar mak, kalau memang benar sih yang ngomongnya gitu nggak bohong, nggak apa-apa. Jadi itu mah ketawa karena memang lucu ya. Seperti Rasul tadi kan lucu itu begitu, lucunya. Tapi benar, nenek-nenek nggak ada di sorga gitu ya, begitu. Tapi bukan berarti nggak masuk. Maksudnya nggak ada di surga karena tadi ngerusak pemandangan ya. Nenek-nenek. Oh gitu, seru kene. Maksudnya seru kene, gitu. Ya. Itu ya. Nih sekarang tuh. Baik. Emang ini ciri akhir zaman ya. Banyak yang pandai bicara, apalagi nyampe bohongnya, tapi padahal dia bodoh. Gak ketahuan pesantren di mana, belajar di mana, tiba-tiba aja, wow, jadi dai kondang. Sekarang tuh ya, ini emang udah ciri akhir zaman, udah dekat ke kiamat ya. Jadi, nah sedangkan nih, ini ya, sebagaimana Rasulullah sabdakan ya, ini di dalam sebuah hadis. Man abta, siapa orang yang berfatwa bigari ilmin tapi tanpa ilmu, la'anatu, maka pasti ia dikutuk malaikatus samai oleh malaikat-malaikat langit wal ardi dan bumi.
Jadi deh ya, siapa aja nih? Terutama ya bangsa orang-orang yang udah ditokohkan tuh karena gengsi ya. Ditanya dia asal jawab aja gitu tanpa didasari dengan ilmu. Menyampaikan hukum begini begitu. Pokoknya mah dasar nafsu aja. Sekali lagi tanpa didasari dengan ilmu. Maka tuh orang yang kayak gitu dikutuk. Dikutuk itu jauh dari rahmat ya. Oleh malaikat-malaikat langit dan malaikat-malaikat bumi. Bahkan seandainya nih orang lain yang disampaikan oleh dia karena katanya itu haram ya ataupun halal, ternyata salah. Jadi kan mestinya kalau yang halal dikerjain ya, apalagi yang wajib, yang haram ditinggalin. Padahal salah sekali lagi. Dia mau udah ngerjain karena katanya halal, padahal itu haram. Kemudian yang haram dia mau udah ninggalin karena dibilangin katanya haram, padahal itu wajib. Kesalahan itu dosa-dosanya nyampe tuh orang yang ngasih tahu bahwa itu haram, itu halal, padahal nggak benar karena nggak didasari dengan ilmu. Seandainya benar juga, ya itu mah karena bukan benar-benar tapi karena kebenaran ya. Makanya hati-hati. Iya, beda. Kalau benar sama kebenaran mah ya. Kalau benar mau benar-benar namanya juga. Tapi kalau kebenaran mah ya itu memang lagi kebenaran. Tapi jangan ngomong kalau bahasanya di saya kebenaran nih ketemu di sini, jangan ya, nggak boleh. Kebenaran nih ya kita bisa bareng, nggak boleh. Karena apa? Nggak ada yang kebetulan, semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang suka ada, kebenaran kita ketemu sini ya, nggak boleh. Itu nggak ada yang kebenaran. Emang gampang ngomong tuh ya, tapi itu resikonya. Hati-hati. Kayak orang gini lagi nih. Gimana? Saya pinjam uang nih. Waduh, saya mah lagi nggak punya uang. Saya mah nggak ada ini. Padahal ada tuh ya. Tujuannya mah nggak mau dipinjam gitu, nggak berutang. Nah itu baik. Walaupun tujuannya baik, itu bisa jadi nantinya memutuskan rezeki dari Allah itu. Makanya kalau memang kita ini mah udah bilang aja sebenarnya mah ada tapi saya ada perlu gitu aja. Apa aja itu mah ya, jangan dibilang padahal punya tapi dibilang nggak punya. Bahkan kadang-kadang nih suka ada orang padahal mah dia lagi punya ya karena nggak mau dipinta sama yang lain, nggak mau dipinjam sama yang lain. Itu pura-pura nggak punya ya. Ini sangat disayangkan gitu. Nah jadi itu diantaranya. Kemudian wa ta'allumi ilmin mudirin, dan mengajarkan ilmu yang memadaratkan. Juga sama nih ya, haram hukumnya ya. Ya ini bukannya ini ngajinya ya, belajarnya ya. Seperti gini nih. Karena gurunya itu aliran sesat gitu tuh. Tahu aliran sesat ya. Malah diikutin. Emang sekarang melaku ya. Di Indonesia apa sih nggak laku? Ya. Ya kenapa? Karena memang bisa jadi yang kayak begitu mah sengaja. Maksudnya apa? Supaya antar umat Islam itu ribut. Ya. Begitu. Padahal kalau menurut hukum Islam nih, orang kalau sudah sesat alirannya, itu kan murtad hukumnya. Kalau sudah murtad kan jelas hadisnya, man badala dinahu faqtuluh ya. Siapa orang yang menggantikan agamanya dengan kata lain murtad keluar dari Islam, itu sanksinya hukumannya kudu dibunuh sebenarnya.
Jadi nanti orang nggak macam-macam, nggak sembarangan, nggak berberanian. Nih, karena nggak ada hukum kayak gitu, sehingga orang itu, wah, supaya dapat bayaran, dia sengaja bikin aliran sesat. Tuh, kalau ikut kayak begitu ngajinya tuh ya, nggak jelas itu, bahkan yang jelas itu kesesatannya, itu juga sama tuh. Belajarnya kita haram, dan itulah yang masih hubungannya dengan lisan ya, maksiat. Gitu. Makanya bahkan ya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ya, yang terjemahan aja lah biar cukup waktunya ya. Aku khawatirkan atas umatku setelahku nih nanti 3 kelompok manusia nih. Ini Rasulullah sangat mengkhawatirkan. Kalau kekhawatiran Rasulullah itu pasti ada bakalan, pasti ya. Pokoknya yang pernah Rasulullah khawatirkan masa hidupnya itu pasti bakal terjadi. Jadi 3 kelompok nih yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Siapa tuh? 1, ya, umatnya ini akan dikuasai oleh penguasa yang zalim. Terjadi kan sekarang. Umat rakyat nih dikuasai karena dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Terjadi kan? Emang pemimpin yang zalim itu gimana? Pemimpin yang enggak memihak kan mestinya gini. Seorang pemimpin ya, itu mestinya melayani, karena memang seorang pemimpin itu adalah pelayan rakyat, pelayan umat. Ini mah boro-boro dilayanin ya, yang ada malah meras. Itu zalim. Ini kekhawatiran Rasul yang pertama. Yang kedua, ya, orang-orang itu percaya kepada ilmu perbintangan, meramal-ramal tuh. Kan suka ada tuh ya. Pokoknya zodiaknya apa, bintangnya apa, nanti gimana tentang asmaranya, tentang rezekinya ya. Stres. Udah jangan percaya-percaya gituan ya. Udah jalan aja hidup mah. Kita kalau memang ada ini di dalam Islam itu luar biasa padahal mah. Kalau kita pengen hajat ya, sesuatu supaya terpenuhi, ada sholat hajat ya. Begitu terpenuhi bingung karena sekali datang ini bukan 1, lebih dari 2 kan bingung yang mana nih ya. Ada apa? Sholat istikharah. Betul. Aduh, kayaknya nih perlu modal nih kalau mau dagang ya. Nah itu ada sholat duha. Aduh, saya pengen tetap bertahan nih. Kalau saya dagang pengen benar-benar tetap jaya gitu ya. Ada yang namanya sholat tahajud tuh. Jadi semuanya ada, nggak usah datang-datang ke peramal-peramal begitu ya. Iya. Jadi itu ilmu yang memadarkan, yang menyesatkan maksudnya. Itu seperti ilmu sihir tuh. Emang sihir itu apa? Ilmu sihirnya gini. Sebuah ilmu yang menipu orang, yang mengganggu orang, yang mencelakakan orang, bahkan sampai ngebunuh orang. Itu namanya sihir. Walaupun itu dari Al-Quran, kalau memang dipakainya itu buat itu pun haram tetap. Nggak boleh belajarnya ya. Gitu. Kemudian yang ketiganya nih, yang sangat diharapkan oleh Rasulullah adalah orang udah mendustakan takdir, nggak percaya. Padahal dia tahu bahkan hafal ya rukun iman. Dia kan ada 6 semuanya ya. Coba yang terakhir kan itu ada namanya apa? Iman kepada qadar ya, baik buruknya. Ini dia ketika ditimpa musibah, lagi diuji, nggak terima. Itu juga namanya sama, nggak percaya takdir itu. Jadi bukan berarti lah saya nggak percaya yang namanya takdir. Bukan mesti gitu aja. Ketika dia dapat ujian nih, itu nggak terima, itu sama dengan nggak terima takdir. Nah sekarang kan kadang-kadang ya ngaji tauhidnya kurang tuh.
Kemudian kehidupan ini makin dihadapkan dengan yang namanya materialisme apa. Begitu ya pokoknya ya. Akhirnya nih orang udah sekarang mah yang nyata-nyata aja. Sehingga ketika dia susah, ketika dia sakit, nggak nerima. Nah itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kayaknya ini semuanya udah terjadi nih sekarang ya. Satu, umat ini dikuasai oleh pemimpin yang zalim. Kedua tadi ya, kebanyakannya percaya kepada yang namanya itu ramalan-ramalan. Ketiganya justru kepada takdir nggak percaya. Naudzubillah min dzalik. Nah itu ya. Kemudian wal hukmu, dan menghukumi bi ghairi hukmillahi. Termasuk juga nih ya, maksiat yang berhubungan dengan lisan adalah menghukumi dengan hukum selain Allah gitu ya, dengan selain hukum Allah. Nah ini nih. Sekarang ya, kalau yang namanya enggak berdasarkan syariat udah pasti enggak bakalan ya. Nah memang mestinya nih, jangankan orang Islamnya ya, orang luarnya juga non muslim itu sebenarnya mah tetap kudu makein, kudu diterapkan ya, minimal dia itu menghargai hukum Islam yang tentunya berdasarkan Al-Quran ya. Itulah hukum yang memang hukum Allah. Nah sekarang bagaimana kalau enggak nih ya? Nah itu awas, di dalam surat Al-Maidah nih ya, ini ngeruntut aja nih dari ayat 42 ya. Ya anjurannya di dalam ayat 42 surat Al-Maidah nih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist." Kalau engkau menghukumi, maka hukumilah di antara mereka dengan adil. Itu anjuran tuh. Nah, karena memang hakimnya, mestinya kan yang namanya hakim ini ya, itu taala Quran, tahu ilmu agama yang 12 pan. Yang jelas harus Islam orangnya. Sebab kalau nggak Islam nggak nyambung. Nah kan sekarang kalau kita kan hakim siapa aja ya? Bukan orang Islam aja kan? Nah itu putusannya sebenarnya mah nggak sah. Ya bahkan baik yang diputuskan, ya terutama dia yang menghukumi, itu dosa besar itu. Nah makanya nih di dalam ayat 44-nya ya, Al-Maidah, ntar dilihat aja ya. Pokoknya di surat Al-Maidah ayat 42, 44 nih. Tadi 42-nya itu ya, anjuran supaya adil. Nah sekarang nggak adil nih, nggak berdasarkan dengan hukum Al-Quran, dengan hukum Allah. Ini 44 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa orang yang khususnya hakim nih, yang enggak menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, maka itu orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik, itu ya. Nah kemudian di ayat 40 berikutnya lah pokoknya ya. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Ya kesimpulan pokoknya mah, seandainya dia enggak kafir, itu zalim. Paling rendah dia itu fasik tuh ya. Itu kalau enggak menghukumi berdasarkan hukum Allah, yakni Al-Quran, syariat lah gitu ya. Nah makanya nih di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ya, bahwa yang namanya hakim yang suka menghukum ya siapa namanya? Hakim, jaksa ya. Itu ada 3. Jadi hakim itu ada 3 semuanya ya. Iya. Yang satu di surga, yang keduanya di neraka nih. Jadi ada 3 macam hakim ya, yang disampaikan oleh Rasulullah nih. Yang satu masuk surga, yang 2 masuk neraka. Jadi banyakkan yang neraka ya. Iya.
Gitu ya. Nah, yang mana nih yang masuk surga nih? Yang ada di surga ya. Itu hakim yang mengetahui yang hak, kemudian dia menghukuminya dengan hak itu. Maksudnya dia tahu tentang hukum-hukum Allah nih ya, Al-Quran khususnya. Kemudian menghukumnya juga dengan itu. Nah, itu hakim yang di surga. Nah, yang dua lagi yang neraka. Yang kedua ya, dia padahal mah tahu hukum Allah, tapi nggak dipakai, gitu aja. Padahal dia tuh pinter, tahu Al-Quran, tapi karena sogokan menghukuminya bukan dengan Al-Quran. Dan yang ketiganya nih ya, yang sama-sama neraka, udahnya bodoh jadi hakim. Tuh, maka otomatis hukumannya salah ya. Yang jelas nih, yang namanya hakim itu berat sebenarnya kalau menurut hukum Islam. Dia harus paham tentang 12 ilmu agama ya, dan khususnya dia harus talar ayat-ayat yang berhubungan yang akan dia pakai untuk memutuskan hukum gitu ya. Makanya kalau enggak, otomatis itu dia bukannya masuk surga malah masuk neraka. Bahkan ya, jadi ini seorang hakimah begitu dia jadi hakim, ini udah dirantai di neraka. Maksudnya gimana? Kalau dia ngukuminnya dengan benar, dasarnya juga memang dari Al-Quran, itu rantai lepas. Makanya dia bisa masuk surga ya. Tapi kalau umpamanya dia padahal tahu yang hak, tapi nggak disampaikan, nggak dipakai tuh hukum itu ya, nah ini tetap rantainya itu membelenggu dia di neraka. Apalagi yang bodoh, otomatis hukumannya juga salah gitu ya. Nah makanya nih, aduh, nggak gampang yang namanya hakim. Udahnya itu syaratnya berat dan tanggung jawab juga berat ya. Tuh, apalagi sekarang mah istilahnya membela, bukan membela yang benar ya, tapi apa? Membela yang bayar. Iya, sekarang mereka gitu ya. Bukan membela yang benar, membela yang bayar. Naudzubillah min dzalik. Nah, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.